Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Handayani dari Pendidikan Fisika Untirta. Kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi dan demokratisasi Indonesia. Apa itu demokrasi? Menurut istilah, demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kata kratein atau kratos yang berarti memerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi berarti rakyat yang memerintah. Menurut beberapa ahli seperti April Carter, ia mendefinisikan demokrasi secara ringkas, padat, dan tepat sebagai membatasi kekuasaan sementara. Epstein dan Fogelman lebih melihat demokrasi sebagai penghargaan atau sejumlah kebebasan. Menurut seorang Bung Hatta, demokrasi merupakan suatu konsep barat tentang cara-cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Berbeda dengan Syahrir yang menerima hampir sepenuhnya demokrasi barat ini, atau Soekarno yang hampir sepenuhnya anti-demokrasi barat, Bung Hatta sendiri berpendapat bahwa demokrasi barat ini sebenarnya memiliki tujuan yang mulia, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Hanya saja, penerapan demokrasi barat ini telah mengalami distorsi. Dengan ini, ketidaksetujuan Hatta dalam demokrasi barat ini bukan secara substansi idealnya, tetapi lebih kepada penerapannya yang tak sesuai prinsip-prinsip kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Hal ini seperti yang tertera pada buku Zulfikri Sulaiman dengan judul Demokrasi untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta. Bung Hatta juga memandang demokrasi dalam pemerintahan Soekarno ketika beliau sudah tidak menjabat sebagai wakil presiden. Pemikirannya tertuang pada bukunya yang berjudul Demokrasi Kita. Dalam buku itu banyak pemikiran-pemikiran serta kritik tentang nilai demokrasi dalam masa pemerintahan Soekarno. Bagaimana demokrasi dan demokratisasi di Indonesia? Di Indonesia sendiri mengalami transisi demokrasi ini seperti halnya negara lain yang mengalami transisi atau perubahan sistem politik dari monarki menjadi oligarki dan akhirnya demokrasi. Di Indonesia sendiri, seperti yang dikatakan oleh Soekarno, demokrasi Indonesia ada dari keinginan memperjuangkan bangsa. Demokrasi yang diinginkan oleh Soekarno tidak ingin seperti demokrasi modern yang dilahirkan dari revolusi Prancis, karena dianggap tempat tumbuhnya kapitalisme. Saat ini, Indonesia telah mengalami masa di mana memasuki gelombang demokratisasi bersama negara lainnya yang menjadi demokratis. Dilihat dari setelah 32 tahun berkuasanya rezim Jenderal Soeharto yang kuat lalu runtuh pada 21 Mei 1998. Pada saat tahun 1998, saat di tengah krisis ekonomi Asia, kondisi politik Indonesia yang bagaimanapun masih belum jelas apakah kekuatan demokrasi akan menang. Dan pada bulan ini, Mei 2020, tepat 22 tahun setelah kejadian ini berlalu, di mana merupakan peristiwa nyata adanya kekuatan demokrasi di Indonesia sebagai negara yang demokratis. Seperti apa demokrasi di Indonesia? Indonesia sendiri telah mengalami berbagai alur periodisasi pemerintahan, dari masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintahan Orde Baru. Demokrasi pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini terdapat hal-hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi parlementer. Masa ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik Indonesia. Seperti lembaga perwakilan rakyat berperan sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kehidupan kepartaian memperoleh peluang yang besar dan maksimal. Pemilu pada tahun 1955 yang dilakukan dengan prinsip demokrasi. Demokrasi terpimpin.
pada masa ini merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer, di mana demokrasi hanya sebagai perwujudan kehendak presiden yang menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi hanya pada jajaran yang lebih rendah seperti bupati atau wali kota, gubernur, camat, dan kepala desa. Rekrutmen politik tertutup. Pengisi jabatan di lembaga tinggi negara dan jabatan-jabatan birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Pemilihan umum dilakukan secara teratur, yaitu 5 tahun sekali, tetapi kualitas penyelenggaraannya masih jauh dari semangat demokrasi. Bagaimana cerminan demokrasi di Indonesia pada saat ini? Berikut merupakan gambar-gambar dari cerminan demokrasi di Indonesia saat ini. Gambar pertama menunjukkan dilaksanakannya pemilu pada tahun 2019. Saat ini di Indonesia pemilu dilakukan secara teratur, yaitu 5 tahun sekali, dengan setiap warga negara memiliki hak suara. Gambar kedua menunjukkan aksi Kamisan, di mana aksi Kamisan merupakan aksi yang dilakukan oleh pegiat HAM untuk meminta keadilan bagi kasus-kasus HAM yang selama ini belum terselesaikan. Gambar ketiga dan keempat merupakan gambar aksi mahasiswa pada tahun 2019 di bulan September kemarin, di mana banyak tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam aksi tersebut. Gambar-gambar tadi merupakan cerminan dari demokrasi saat ini di Indonesia. Menurutmu bagaimana demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah mengalami kemajuan yang lebih baik atau justru mengalami kemunduran? Terima kasih atas waktu yang telah digunakan untuk menonton video ini. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.